warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Mana Putri, kelas 3B, mahasiswa semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Peradilan Tata Usaha Negara, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Materi pertama yaitu mengenai dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau peraturan ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat, yaitu restart. Peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya, atau ada keliruan dalam menerapkan peraturan hukum saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum lahirnya peraturan ini adalah selain amanat dari Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan peratun. Dalam peradilan tun juga mengenai keputusan tun fiktif. Mengenal keputusan tun fiktif, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dapat dilihat di pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, ada karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ada beberapa karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia. Di antaranya ada pemberlakuan beberapa asas peradilan tun. Yang pertama ada asas praduga rikmat, yaitu mengandung makna bahwa setiap tindakan pengusaha selalu harus dianggap rikmatik sebagai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menentukan pelaksanaan KTUN yang digugat. Yang kedua ada asas pembuktian bebas. Artinya hakim yang menempatkan bebas pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW, itu pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga ada asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penjelasan ada di pasal 58, 63, 80, dan 85. Yang keempat ada asas keputusan pengadilan, mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Yang selanjutnya ada organisasi tun. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 1986 merumuskan pengertian sengketa tun sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tun antara organ atau badan perdata dengan pejabat tun baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tun. Dengan demikian, KTUN merupakan dasar berakhirnya sengketa tun. Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang meliputi tindakan hukum tun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 8, peradilan tun terdiri atas Pengadilan Tun sebagai Peradilan Tinggi 1 dan Pengadilan Tinggi Tun sebagai Peradilan Tingkat 2.
Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun, alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tun. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan tun terdapat saluran upaya administrasi. Yang selanjutnya, upaya administrasi. Ada dua macam upaya administratif, yaitu bidang administratif dan prosedur keberatan, yaitu dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tun yang mengeluarkan KTUN, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur disebut banding administratif. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung dengan bidang administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung ke penggugat. Selanjutnya ada kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompensasi pratun dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut ada di pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu Pratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun, di mana sengketa tun adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkan KTUN. Yang kedua, sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tun tersebut. Penjelasan ada di pasal 54. Tenggat waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggat waktu menggugat adalah bagi yang dituju dengan sebuah KTUN 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. Yang selanjutnya bagi pihak ketiga yang berkepentingan 90 hari sejak KTUN itu diumumkan. Hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang kedua, yang kepentingan dirugikan oleh suatu KTUN. Petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan KTUN. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi peradilan tata usaha negara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.